Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Iqbal dengan NPM 237590818 dari Prodi Teknologi Rekayasa Pralunak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi yang ada di mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Teknik Penulisan Ilmiah yang disusun oleh Ibu Maisuri Hardani, Magister Pendidikan. Yang pertama yaitu terdapat tahapan penyusunan KTI. Yang pertama yaitu pencarian isu yang akan diangkat. Jadi kita pertama-tama itu untuk mencari permasalahannya dulu. Permasalahan apa yang akan kita angkat untuk menyusun sebuah karya tulis ilmiah. Setelah itu yang kedua pencarian solusi permasalahan. Yang ketiga itu pengumpulan data-data. Setelah itu yang keempat analisis secara objektif. Yang kelima pemeriksaan dan penyuntingan konsep, dan yang keenam yaitu penyajian tulisan laporan. Lanjut, sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam karya tulis ini yaitu terdapat judul, abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil penelitian, temuan dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu terdapat judul. Penentuan judul ini, judul itu harus singkat ya. Dan yang kedua yaitu mampu menggambarkan suatu karya. Dan yang ketiga itu deskriptif dan informatif. Yang keempat, lebih baik ditetapkan setelah naskah itu jadi. Setelah itu yang kedua terdapat abstrak dan kata kunci. Abstrak itu ada, seperti yang kita tahu adalah yaitu merupakan ringkasan keseluruhan karya yang harus menarik, meliputi tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Dan yang ketiga, berkisar antara 100 sampai dengan 200 kata. Yang keempat, biasanya ditutupi dengan kata kunci. Yang kelima, kata kunci digunakan untuk menggambarkan karya. Dan yang keenam, jumlah kata dalam suatu kalimat 3 sampai 8 kata. Seperti yang kita tahu, abstrak itu sendiri adalah suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu karya tulis ataupun itu artikel. Dan kita lanjut, itu terdapat pendahuluan. Di pendahuluan ini memuat perkembangan penelitian untuk membandingkan penelitian yang Anda lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Setelah itu yang kedua, mulai mengkaji permasalahan dan mensintesis. Dan yang ketiga, memuat fakta, teori, opini. Lanjut, yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu bagaimana penelitian dilaksanakan, dari mana, dengan cara apa, dan informasi yang diperoleh. Jadi kita mendapat informasi itu memperoleh dari mana, ataupun dari buku atau jurnal yang kita dapatkan dari mana, itu harus jelas. Setelah itu populasi dan sampel. 3. Waktu pelaksanaan, objek dan lokasi penelitian. Setelah itu yang keempat, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Itu di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu menyajikan hasil penelitian. Gunakan kalimat sederhana, lugas, dan jelas. Penyajian data sederhana, gunakan tabel. Untuk data yang lebih rumit, gunakan grafik. Jadi untuk penyajian data yang lebih agar terlihat terlebih sederhana, yaitu kita bisa menggunakan tabel. Dan untuk seperti menggunakan grafik atau yang lebih rumit itu kita bisa menggunakan grafik. Setelah itu yang keempat, sajikan terlebih dahulu hasil utama lalu diikuti hasil pendukung. Dan yang kelima, jangan mengulangi menulis angka yang telah ditulis pada tabel dalam teks. Ya, setelah itu pembahasan. Yang pertama, sebaiknya mempunyai alur yang sistematis. Apa sih sistematis itu? Sistematis itu teratur menurut sistemnya, atau sudah teratur sesuai dengan sistematisnya seperti apa. Terus yang kedua, jangan membahas suatu aspek secara berulang. Yang ketiga, sarikan pendapat atau hasil penelitian orang lain yang dijadikan bahan pembanding dengan hasil yang diperoleh dengan bahasa sendiri. Yang keempat, hindari terlalu berspekulasi. Satu di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan, menyajikan, meringkas dari uraian hasil dan pembahasan. Ya, kesimpulan itu kita menyimpulkan, meringkas dari hasil-hasil yang sudah kita dapatkan. Setelah itu dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.
dapat memuat implikasi temuan penelitian, dan yang keempat, tidak perlu sistem nomor atau butir-butir atau tulis langsung dalam bentuk paragraf. Saran yang pertama, dapat mengacu pada tindakan praktis, mengembangkan teori baru dan penelitian lanjutan, harus berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Jadi saran itu udah berguna untuk mengacu kita untuk bisa mengembangkan teori-teori baru dan penelitian-penelitian yang akan kita lanjutkan ke depannya seperti apa. Setelah itu, daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri kita bisa dapatkan dari buku, jurnal ilmiah, website, dan majalah. Seperti pada contoh seperti ini. Setelah itu, mengakses artikel kimia. Dan mengakses artikel kimia itu kita dapat menggunakan Google Scholar. Setelah itu, Sinta, dan juga Garuda, atau bisa disebut juga dengan Garda Rujukan Digital. Dan yang terakhir di sini terdapat contoh artikel ilmiah. Seperti yang kita lihat, struktur artikel ilmiah itu terdapat di sini judul, nama penulis, dan yang paling penting di sini ada email penulis. Setelah itu terdapat abstrak. Mungkin sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.